Rindu bebas dan Alia ditahan karena Alia ketahuan memanipulasi semuanya dan menuduh Rindu mencelakai dia. Padahal dia sendiri yang mencelakai dirinya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Duh, kapan ya kira-kira karma benar-benar didapatkan oleh Alia? Karena jujur Mimin tuh udah muak banget dengan segala upaya dia untuk mencelakai Rindu, mencelakai Fauzan, bahkan Ayu yang masih kecil yang tidak berdosa seperti itu tapi sudah dicelakai dan hampir saja nyawanya juga menghilang gara-gara si Alia ini, membuat kita tuh jadi kasihan banget ya sama Ayu sebenarnya. Dan jujur udah muak banget dengan Alia yang selalu saja berusaha untuk gimana caranya dia mendapatkan cinta dari Fauzan. Dan di saat dia tidak mendapatkan cinta tersebut, dia malah berusaha gimana caranya agar Fauzan ini tidak dimiliki oleh siapapun. Karena apa ya? Karena dia merasa dialah satu-satunya wanita yang berhak memiliki Fauzan seorang. Dan jika Fauzan mencintai wanita yang lain ya tidak diperbolehkan nih oleh si Alia ini. Saking Alia ini benar-benar gak bisa banget ya guys ya untuk mengendalikan diri dia. Ya itulah yang terjadi. Jujur muak banget ya dengan Alia yang seperti ini tuh. Karena jujur selalu saja dia berusaha untuk mencelakai orang lain, kemudian dia memanipulasi semuanya seolah dia yang jadi korbannya. Tapi dia tidak melihat sendiri gitu ya kalau dia tuh sebenarnya kan salah ya. Dia tuh sebenarnya kan dalang dari semuanya. Dia yang melakukan kejahatan tapi dia juga yang merasa jadi korbannya. Dan ya itulah yang dinamakan manipulatif. Itu tuh tidak hanya Fauzan doang yang jadi korbannya guys. Ternyata memang Indra, mantan suaminya pun ya juga pernah jadi korbannya. Bahkan Indra meninggal dunia gara-gara dia. Hampir ya meninggal dunia gara-gara dia. Masuk penjara juga gara-gara dia. Karena memang dia merasa dialah yang jadi korbannya di sini. Dan pada akhirnya dia bisa membesarkan Cantik dan Anggun. Tapi jujur apa yang sudah dia lakukan terhadap Cantik dan Anggun itu tuh juga udah salah banget ya guys ya. Fatal sekali kesalahannya. Karena memang yang dia lakukan terhadap Cantik dan Anggun itu adalah ya kesalahan yang sangat amat besar, merawat anak dengan cara yang licik seperti itu, mengajarkan hal-hal yang buruk kepada anaknya, dan tentu itu sudah sangat amat tidak baik banget ya guys ya untuk Anggun dan Cantik di kemudian harinya. Makanya Anggun dan Cantik ini benar-benar harus secepatnya dirawat oleh si bapaknya sendiri yaitu si Indra. Karena walau bagaimanapun jika mereka tetap dibesarkan oleh Alia ya bisa jadi saja mereka juga akan sama dengan Alia mengalami gangguan mental dan mungkin saja akan sakit jiwa seperti Alia juga. Jangan sampai itu semua terjadi. Makanya mudah-mudahan saja ya Alia ini bisa secepatnya ditahan lah ya. Kemudian nanti Cantik dan Anggun bisa dibesarkan atau dirawat oleh ayah kandung dia sendiri yang memang sangat amat menyayangi mereka. Tulus, tanpa ada embel-embel, tanpa ada keinginan Indra yang memang harus dicapai tapi harus memanfaatkan kedua anaknya itu pastinya tidak akan ada. Kalau sekarang anak-anak mereka tuh benar-benar sudah sangat amat kasihan banget lah hidupnya ya guys ya. Kalau dipikir nih Cantik dan Anggun ini. Mereka disayang sama Alia hanya karena Alia ini bisa tercapailah apa yang dia inginkan, dan itu tuh sangat amat tidak baik ya tentunya. Makanya mudah-mudahan saja setelah ini bakalan ada informasi dan ya kita akan melihat gitu kalau pada akhirnya Alia ini akan masuk penjara lah gara-gara dia sudah melakukan hal-hal yang jahat ini. Alia itu benar-benar udah melakukan kejahatan tuh berkali-kali ya guys ya. Menghilangkan nyawa orang, udah 3 orang loh di sinetron ini. Kemudian ya gak tahu juga nih masa lalu dia itu sejahat apa dan semanipulatif apa. Bahkan kita juga baru tahu kan gimana jahatnya dia kepada mantan suaminya nih sekarang. Nah jadi jangan sampai deh ada kejadian-kejadian yang bikin kita tuh jadi emosi lagi nih untuk nonton sinetron ini. Gimana nih menurut kalian? Setuju gak sih kalian sama Mimin? Greget banget ya guys ya. Jujur Mimin udah capek banget sih melihat
lagi-lagi Rindu yang kena, lagi-lagi Fauzan yang dicelakai, lagi-lagi Indra yang dicelakai juga. Itu tuh benar-benar udah nggak sehat lagi nih sebenarnya. Dan kita sangat amat berharap ya mudah-mudahan saja secepatnya Alia ini bisa mendapatkan hukuman. Apalagi sekarang Rindu yang jadi tameng dari semuanya. Padahal Rindu yang diseret, Rindu yang disalahkan, tapi Rindu juga yang disalahkan dan dituduh mendorong Alia hingga terjatuh dan membuat kakinya patah. Padahal Alia sendiri yang loncat dari balkon rumah ke bawah dan membuat diri dia sendiri celaka. Gila banget ya guys ya, senekat itu nih si Alia ini hanya untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Fauzan. Tapi Fauzan ya untung saja sudah tahu ya sifat asli dari Alia dan dia tidak akan pernah mau untuk memberikan sedikit pun atensi kepada Alia karena memang Alia sejahat itu. Dia sadar kalau Alia ini benar-benar sangat licik dan mudah-mudahan saja setelah ini kita akan melihat Alia yang pada akhirnya ternyata yang biasanya dia yang menjebak orang lain tapi sekarang dialah yang dijebak. Coba aja kalian pikir ya, di episode kemarin aja Indra sudah berusaha untuk membawa Alia yang dalam keadaan tidak bisa berjalan dengan sempurna gara-gara dia mencelakai dirinya sendiri. Kemudian Indra membawa Alia ke suatu tempat dan sepertinya tempat itu adalah tempat di mana Indra sudah mempunyai rencana jahat untuk si Alia ini juga. Ya sebenarnya sih bukan rencana jahat ya, tapi lebih ke memberikan Alia pelajaran lah atas apa yang sudah dilakukan oleh Alia selama ini. Dan di sini ya tentu orang yang paling kesal dan marah dengan Alia itu ya si Indra juga ya guys ya. Ya suami-suaminya lah Indra dan Fauzan, karena gara-gara Alia hidup mereka tuh jadi kacau. Gara-gara Alia orang-orang yang mereka cintai jadi sempat membenci mereka. Kemudian gara-gara si Alia juga hidup mereka jadi benar-benar sudah tidak bisa lagi terkontrol. Gara-gara apa? Gara-gara ya kejahatan si Alia ini. Dan bahkan sekarang di saat Fauzan ingin rujuk sama Rindu, ingin selalu dekat dengan Rindu, tapi tahu-tahu Alia membuat Rindu jadi disalahkan, sekarang dituduh mendorong Alia hingga jatuh dan pada akhirnya Rindu juga yang akan dibawa ke pihak kepolisian. Ya mungkin saja akan ditahan juga, kita nggak pernah tahu ya guys ya. Dan jangan sampai ini semua terjadi nih. Dan Mimin berharap ya kalau memang Rindu bersalah atau dituduh bersalah atau gimana pun nantinya, ya kalau bisa Fauzan bisa membuat Rindu terbebas juga ya. Seperti ya setidaknya Alia ini kan dia menjadi tahanan luar nih. Nah kalau bisa juga seperti itu nih, jangan sampai Rindu jadi masuk penjara juga gara-gara kesalahan yang bukan dia yang melakukannya. Dan Mimin sangat amat berharap juga di episode kali ini Fauzan, Indra, dan Adi bersatu untuk melindungi Rindu. Karena walau bagaimanapun Rindu ini tuh benar-benar tameng banget lah bagi Alia untuk menjauhkan Rindu dari Fauzan. Karena ya Alia ini kan benar-benar sangat amat membenci Rindu banget ya guys ya. Dan dia berpikir kalau Rindu lah penyebab dia tuh jadi gila seperti sekarang. Padahal kalau gilanya tuh udah dari dulu ya. Buktinya saja apa yang sudah dia lakukan terhadap mantan suaminya Indra ya juga dia lakukan sekarang kepada Rindu. Jadi Indra tuh udah tahu banget nih gimana sifat asli dari si Alia ini. Dan ya akan lebih mudah lah bagi Indra untuk membuktikan kalau memang Alia itu sepicik itu, sejahat itu, dan semanipulatif itu. Duh bener-bener deh ya, kira-kira akan sampai kapan nih alur ceritanya bakal seperti ini terus ya guys. Karena jujur udah muak banget ngelihat Alia yang selalu saja merasa benar, padahal merasa jadi korban, padahal sebenarnya nggak ada tuh ya kesalahan yang dilakukan oleh semua orang terhadap Alia. Karena memang memang Alianya aja dari awal tuh tidak bisa mengendalikan emosi dia. Jadinya dia ya gara-gara emosi dia yang tidak stabil itu, dia bahkan rela menghabisi nyawa orang lain hanya untuk kepuasan diri dia sendiri. Dan udah muak banget deh melihat si Alia seperti ini ya guys ya. Entah sampai kapan nih alur ceritanya bakalan membuat Alia ini ada terus di sinetron ini. Tapi jujur kalau nggak ada Alia ya nggak seru juga, karena
Alia ini benar-benar seru untuk ditonton juga kemarahannya, apalagi dia berantem sama Denny dan segala macam tuh kita sangat amat tunggu-tunggu dan nanti-nantikan ya guys ya. Dan kita berharap kalau nanti Alia dan Denny ini bisa jadi couple goals juga nantinya ya, walaupun pada akhirnya mereka sama-sama akan merencanakan hal-hal yang jahat juga ke depannya, tapi jika mereka bersatu itu nggak tahu kenapa chemistry-nya dapet, jahat-jahat mereka tuh juga dapet, dan ya kira-kira akan seru nggak ya kalau nyatanya nanti mereka akan dipersatukan dan dinikahkan? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Udah nggak sabar nih nonton Alia yang akan ditahan dan Rindu akan dilepas atau ya tidak lagi dituduh mencelakai Alia karena Alia sudah terbukti memanipulasi semuanya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.